Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para sobat tajir di rumah atau dimanapun Anda berada. Apa kabar? Salam 200 miliar, salam khas dosenpreneur ya. Bersama saya Galih Pandekar, seorang akademisi dari UI dan juga seorang praktisi bisnis. Baik, terakhir kita sudah membahas materi tentang marketing mix tentang place atau part 1 ya, yaitu saluran distribusi untuk kita kembangkan sendiri. Nah, kali ini kita di part 2 kita akan lanjutkan bagaimana cara mengembangkan saluran distribusi menggunakan saluran orang lain ya. Baik, mari kita simak videonya. Oke, ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, mengembangkan saluran distribusi ini paling nggak ada 2 kelompok besar, yaitu ada kelompok kita kembangkan sendiri atau kita menggunakan saluran distribusi orang. Bisa juga kalau kita menggunakan saluran distribusi sendiri kan kita cukup capek ya, dan selain kita produksi, kita juga merawat tuh saluran distribusi produk kita ya, mau lewat cabang atau kita lewat franchise atau lewat sistem reseller atau network marketing atau kita lewat online ya, lewat website, itu masing-masing jalurnya beda-beda ya. Nah, kita bisa aja, kita nggak punya kemampuan Pak bikin website, atau kita nggak punya kemampuan bikin toko. Ya gimana kalau kita gunakan toko orang, atau kita gunakan website orang, ya. Ya itulah namanya kita menggunakan saluran distribusi punya orang lain, ya. Nah, paling nggak ada beberapa cara kita menggunakan, mengembangkan saluran distribusi menggunakan jalur orang lain ya, saluran distribusi orang lain. Yang pertama kita bisa gunakan distributor besar ya, seperti Indomaret ya, atau Alfamart atau Transmart yang sering kita jumpai ya. Produk kita taruh aja di mereka, nanti mereka yang akan menyebarkan menggunakan, karena mereka udah punya tuh titik-titik lokasi outlet, kita nggak perlu lagi bikin cabang, mereka sudah punya gitu kan. Nah itu enak, dan juga produk kita ada di bawah perusahaan brand besar ya. Yang pertama. Yang kedua, saluran distribusinya punya siapa? Punya pemerintah ya. Kita bisa menggunakan saluran distribusi pemerintah nih. Kalau pemerintah yang endorse produk kita langsung viral, cepat ya. Atau ketiga, bisa menggunakan marketplace yang sudah ada ya, marketplace besar ya, seperti misalnya Tokopedia ya, Shopee, Lazada, Gojek, Blibli ya, Grab dan lain-lain. Kita bisa taruh produk kita di situ dan mereka yang akan mengkampanye produk kita ya. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Bagaimana menggunakan saluran distribusi punya orang lain. Yang pertama tadi menggunakan distributor besar ya, toko orang ya, toko orang. Seperti tadi Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan lain-lain. Kelebihannya apa? Produk kita cepat kesebar. Kita nggak perlu lagi bikin toko. Yang penting kita bisa masuk, gimana produk kita itu bisa masuk ke mereka yang akan promosiin ya. Mereka akan letakkan produk kita di saluran distribusi mereka. Itu pertama. Yang kedua, brand kita juga lebih cepat dikenal ya, karena langsung ada di toko-toko yang convenience store ya, yang banyak. Yang ketiga apa manfaatnya? Menghemat biaya distribusi ya, lebih murah karena kita nggak perlu punya truk sendiri, kita nggak perlu gunakan jasa pengiriman, mereka aja yang atur, kita taruh ke gudang mereka, nanti mereka akan distribusikan gitu. Tapi ada kelemahannya nggak Pak? Ada kalau menggunakan jalur ini ya. Namanya kita menggunakan saluran distribusi orang yang menggunakan ya, misalnya di minimarket itu kan produknya nggak cuma produk kita aja kan, ada produk orang-orang lain juga, banyak perusahaan-perusahaan lain juga naruh di situ, sehingga mereka kalau harus melakukan pembayaran ke suppliernya maka cukup complicated, cukup rumit. Makanya biasanya mereka akan kasih termin ya. Nah jadi nggak bisa langsung tuh cash and carry ya, barang kita udah terjual di mereka bayar ke kitanya on time gitu, belum tentu, pasti ada waktu. Nah pada saat jeda itu kita punya cadangan nggak? Nah kita harus perhatikan itu juga. Seringkali para pebisnis kecil biasanya nggak punya cadangan kas yang cukup tuh ketika masuk ke jaringan distribusi besar ya. Kemudian apa? Yang pertama. Yang kedua, untuk bisa diterima di saluran distribusi yang besar tadi ya, perusahaan toko-toko besar tadi, kita harus punya legalitas atau perizinan yang baik ya. Izin PRT, izin halal kalau itu makanan, kalau produk-produk ini pokoknya dengan izinnya masing-masing ya. Packagingnya harus bagus, PT-nya harus jelas. Kenapa? Karena mereka yang akan nanti dikomplain kalau misalnya produk kita sampai basi, produk kita sampai nggak bagus, citra toko mereka akan jelek. Jadi mereka ingin perusahaan
kita pun masuk sebagai perusahaan yang punya track record yang jelas, yang bonafit, izinnya jelas. Kalau izin kita nggak jelas, berarti repot. Berarti kan kita harus urus legalitas kita dulu untuk bisa masuk ke toko-toko mereka. Kemudian apa? Pengemasan produk, perlu diperhatikan baik, ya. Karena produk kita nggak cuma satu, dia kan jualin produk banyak, ribuan. Mungkin waktu naroknya, apa ketimbuk-tumpuk, ketiban-tiban ya. Maka kita harus punya pengepakan, pengemasan yang baik. Setelah itu produk kita kan dipajang di antara produk-produk yang lain. Gimana biar kelihatan beda, biar kelihatan eye catching gitu kan, nggak sama ya. Produk kompetitor warnanya biru, kuning, hijau ya, berarti kita merah gitu kan biar kelihatan beda. Nah kita harus sering-sering survei tuh ke toko-toko distributor besar itu, ya. Ada juga risiko lain yaitu bisa jadi si distributornya juga ikut bikin produk kayak kita. Dia tahu misalnya produk kita nih misalnya kita bikin Indomie mie instan, mie instannya ternyata laris gitu kan, mie instannya laris. Wah enak nih. Nah mereka kan perusahaan besar kan punya kapasitas juga untuk bikin mie instan. Mereka bisa jadi bikin mie instan untuk merek mereka sendiri, ya kan? Ya. Atau bisa jadi produk kita kalau masih kecil dibeli sama mereka diganti label perusahaan mereka ada, gitu. Kayak gitu. Ya bisa aja. Gitu. Ya. Distributor udah tahu mana nih yang laris nih, saya aja yang jual ya daripada kita nyetok terus. Ya akhirnya kontrak kita masuk nggak diperpanjang, misalnya begitu. Ada risiko itu juga. Yang pertama ya menggunakan distributor besar. Enaknya biasanya brand udah dikenal, kita nggak perlu saluran distribusi kita sendiri, kita nggak perlu bangun sendiri, kita pakai aja punya dia, ya kan? Ya, tapi nggak enaknya juga ada, kelemahannya juga ada. Atau kita bisa menggunakan nih super distributor, siapa tuh namanya? Pemerintah. Ya, kita bisa melakukan penjualan langsung dalam jumlah besar. Kalau pemerintah yang order gitu kan, misalnya kita adalah penyedia seragam sekolah atau buku-buku. Kalau kita jualan langsung seragam ke sekolah-sekolah mungkin lama, ya bisa sih lama. Tapi ketika pemerintah yang menjualkan, misalnya seragamnya harus putih merah, kita yang sediain seragam putih dan merahnya. Harus beli di sini, wow itu langsung cepat. Ya, langsung cepat distribusinya lewat pemerintah gitu kan. Seragam batik sekolah kayak atau apa gitu ya. Atau buku-buku sekolah. Ya. Kemudian apa ya? Kepastian pembayaran dari pemerintah juga lebih jelas dibandingkan dengan perusahaan karena mereka udah ada kan penganggaran dan kalau tidak dia salurkan bisa kena audit ya oleh BPK. Jadi kepastian pembayaran relatif lebih jelas gitu kalau menggunakan distribusi pemerintah. Tapi kelemahannya apa? Ya namanya juga dengan pemerintah ya harus kenal dengan pejabat pemerintah. Karena meskipun perusahaan kita bagus, tapi kalau pejabat nggak kenal kita ya dia nggak akan mau juga kasih kontrak ke kita ya kan. Dan kemudian memiliki kemampuan lobby yang kuat ya bisa dipercaya. Ya karena mereka kan pemerintah kan memegang amanat uang rakyat ya, uang banyak gitu. Kalau mereka melakukan penempatan yang salah, mereka bisa bermasalah dengan hukum. Makanya mereka pasti ingin memastikan kita adalah orang yang aman, orang yang tepat untuk bisa membantu mereka ya. Jadi kita harus ya dikenal sama mereka. Kita harus punya track record yang baik. Kalau kita terkenal tukang tipu gitu kan, tukang bohong, ya pemerintah nggak akan mau jabatnya. Tapi ada juga pembayarannya meskipun lebih jelas, tapi terminnya lama ya, sama kayak kita tadi masuk ke toko distributor besar. Makanya kita juga harus perlu memiliki dana talangan ya. Pemerintah, makanya ada orang bilang, oh pemerintah biasanya pasti dibayar, cuma bisa kapan gitu ya. Kalau swasta kan meskipun ada terminnya bisa aja dia ngubah gitu ya. Kemudian apa? Sama halnya dengan distributor besar, untuk dengan pemerintah legalitas dan perizinan harus lengkap. Ya, bahkan kadang-kadang kita harus ikut proses tender, harus jelas kenapa perusahaan kita yang menang gitu kan, kenapa bisnis kita yang dapat pengadaan baju batik gitu atau pengadaan buku, kenapa nggak perusahaan yang lain gitu. Itu harus jelas tuh, ya legalitasnya harus jelas. Karena kalau nggak jelas, wah bisa bermasalah dengan hukum, ya kan. Kemudian yang terakhir kita bisa menggunakan marketplace ya. Saluran distribusi menggunakan orang lain tapi menggunakan marketplace ya. Kelebihannya apa? Ya marketplace itu seperti Tokopedia ya atau Shopee, Lazada, Blibli dan lain-lain itu. Ya. Kita bisa langsung tuh produk kita langsung sampai konsumen akhir. Nggak usah lagi tuh lewat Indomaret, lewat Alfamart, nggak perlu, langsung dikirim ya. Biayanya juga lebih murah. Ya, enak. Kemudian apa bisa menjangkau potensi konsumen yang jauh lebih luas. Jadi misalnya saya punya produk nih, kue atau dimsum,
Yang tadi jualnya di Kota Depok doang, karena ada marketplace, dimsumnya saya bekukan, kan bisa dibeli oleh orang Aceh, bisa dibeli oleh orang Surabaya gitu misalnya, ya kan. Dari berbagai tempat tuh bisa. Yang penting kita bisa nyimpennya itu barang, ya, packaging, ya. Terus apa? Meminimalisasi kebocoran dalam pembayaran, ya. Karena ada marketplace kan, duit kita taruh ke situ dulu, produk kita taruh ke dia, konsumen juga naruh uangnya ke marketplace. Ketika barangnya nyampe, uang dari konsumen dikirimkan ke kita. Lebih aman dibandingkan kalau transaksi langsung misalnya. Kalau pakai Instagram, maka sering kan terjadi penipuan. Kita pesan barang, DM, barang udah dikirim, ternyata duitnya nggak dikasih, ya kan? Nah, karena nggak ada perantaranya, nggak ada mediatornya. Tapi kalau kita misalnya beli barang atau jual barang lewat Tokopedia, pembeli juga lebih aman, ya kan? Kita juga aman, karena kita tahu pembeli untuk beli produk kita dia harus taruh duit dulu, ya, di marketplace, misalnya taruh dulu di Tokopedia atau di Shopee, kita harus taruh uang dulu. Nanti barang kita kirim, baru nanti uangnya bisa kita petik oleh pedagang. Jadi kita lebih aman, pembeli juga lebih aman, ya. Kemudian dalam distribusi barang juga ya lebih enak ya, lebih gampang, karena bisa langsung cepat. Ya. Ini kalau kita menggunakan marketplace. Tapi ada kelemahannya nggak, Pak? Ada juga, menggunakan marketplace ada kelemahannya. Database pembeli kita nggak punya, mereka yang punya. Ya karena itu kan webnya mereka, webnya orang lain, ya, kita pakai. Ya. Misalnya kita taruh produk kita di GoFood gitu, kita bisa nggak pegang customer database-nya yang udah dimiliki GoFood? Nggak bisa. Saya sebagai pedagang nggak bisa lihat siapa aja sih yang beli, karena itu ada di aplikator dengan paling abang rider. Tapi sayanya kita nggak pegang gitu, kita nggak punya database. Kemudian apa? Rentan banget perang harga di marketplace ya, karena harganya kelihatan langsung kan. Kalau misalnya fisik kan, misalnya penjual roti ada di sini, ada di jalan lain gitu kan. Kalau kita membandingkannya agak susah. Tapi ketika kita di marketplace langsung kelihatan tuh kompetitor sejenis, langsung kelihatan. Kita jual roti, samping langsung roti juga ya. Kita jualan minuman, samping langsung minuman ya. Dan lain-lain. Jadi rentan banget perang harga di sini. Ya makanya kita perlu materi tentang harga yang di pertemuan yang sebelumnya ya. Kemudian apa? Perlu membayar biaya administrasi yang relatif besar ya ke marketplace. Biasanya mereka minta potongan tuh langsung. Misal kita jual barang 100.000 satu buah, mereka langsung minta potongan tuh. Bisa 10%, 20%, 30%, 20% lah. Jadi kita jualnya 100.000, kita cuma dapat 80.000 karena 20%-nya langsung diambil oleh marketplace ya. Dan itu beda-beda ya tiap marketplace. Mereka mintanya berapa. Lumayan itu. Karena diambil dari omset kotor kan. Gitu. Lebih besar dari pajak UKM ya. Tapi ya emang begitu. Tapi kan kita enaknya apa? Ya kita nggak perlu juga tadi pokoknya kita tinggal terima order, nanti datang yang jasa pengirimannya, udah kirimin barang. Kita nggak perlu buka toko di mana-mana. Kemudian nggak enak lagi apa nih? Produknya suka ditiru orang. Nah, produk saya juga sama, saya taruh di marketplace, tahu-tahu ada orang lain yang jual produk kita serupa di tempat lain, dan itu bukan kita akunnya. Ya. Nah, ini ada risiko semacam itu, dibajak atau ditiru oleh orang lain. Ya. Nah, itulah. Jadi banyak ya saluran distribusi itu ya. Bisa kita sendiri, bisa punya orang. Punya orang juga bukan berarti nggak ada masalahnya. Ada juga ya. Ada juga problem, ada juga kelemahannya. Terus yang mana dong? Ya makanya kita harus cari. Kalau kita baru masih kecil, kita gunakan saluran distribusi yang mana dulu, yang murah. Gitu. Tapi semakin besar bisnis kita, mungkin kita bisa semua saluran distribusi kita jalanin. Cuman itu perlu orang yang beda-beda. Dan ibarat kata jalannya juga beda-beda. Kita memilih jalan yang mana, masing-masing ada biayanya sendiri-sendiri, ada ongkosnya sendiri-sendiri. Ya. Kalau kita salah nih milih saluran distribusi, maka penjualan kita bisa terhambat ya. Karena beda produk bisa juga beda saluran distribusinya dan beda strategi harganya ya. Titik-titik penjualan juga bisa beda ya. Saluran distribusi yang tepat bisa meroketkan bisnis kita, bisa langsung cepat tuh faktor pengalinya. Tapi kalau enggak, kita salah, wah capek deh kita pengen cepat lewat government, ternyata lewat government itu nggak cepat juga ya, rumit juga, bisa jadi harus tender apa. Emang sekali dapat besar biasanya. Ya, atau kita jualan aja online juga nggak doang gitu. Itu juga satu pekerjaan juga ya buat para sobat tajir semua. Baik, jadi gitu ya. Ini untuk part 2.
gimana kita menggunakan saluran distribusi dari orang lain. Yang mana yang paling bagus kalau bisa semua. Kalau enggak kita pilih salah satu dan kita fokus di situ. Jadi kalau kita mau buka cabang, buka cabang. Kalau kita pakai reseller, udah fokus di reseller gitu. Kalau kita mau pakai online, online ya. Baiknya kita mulai satu dulu, start small. Udah bisa nanti nambah satu lagi ya. Seperti itu. Baik, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak atau video saya kali ini. Semoga para sobat tajir bisa mendapatkan inspirasi atau pengetahuan ya, dan agar semakin banyak nih orang tajir di Indonesia ya. Dan jangan lupa untuk klik, share, dan subscribe Lavender Channel ya, agar kebermanfaatan channel kita ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih. Salam 200 miliar.